Iblis kembali bangkit, melancarkan tipu dayanya, memperindah kesesatannya, dan memecah belah kesatuan mereka. Namun ketahuilah bahwa setan hanya leluasa mencuri di malam hari, pada saat ketika gelapnya kejahilan menyelimuti alam semesta. Tetapi jika cahaya ilmu telah terbit, niscaya tersingkaplah kejahatan yang ditimbulkannya. Maka itu, aku merasa perlu memperingatkan orang-orang dari tipu daya iblis dengan menunjukkan kepada mereka berbagai jerat perangkapnya, karena mengetahui keburukan merupakan salah satu cara agar terhindar dari keburukan tersebut. Ya, jadi Ibnu Qayyim ini maksudnya dalam mukadimah ini, beliau perlu kiranya membongkar propaganda iblis, karena memang sejatinya musuh yang sejati adalah iblis. Ya, inna syaitana aduwwulakum fattakhidhuhu aduwwan. Setan itu musuh kalian, maka jadikanlah sebagai musuh. Jadikanlah peperangan itu kepada neng kan perang kok lawan iblis, bentuknya kepiye, modelnya kaya apa, malah nak metu jenengan girap-girap kok. Tak angel lah, mikir ini tak angel lah. Lagi didoi ngene jenengan girap-girap apa ngedepi, sok-sokan lawan iblis ngono. Lagi didoi rambutnya dawa, sikile ora napak, melayu ngeciprat kok. Ngompol. Ya inilah. Ya tentunya bukan barang ngono iku ya. Tentunya bukan barang ngono iku. Tapi itu ya bagian dari propaganda yang diatur oleh iblis. Ben menungso iki wedi, ben menungso iki masang sajen, ben menungso iki bengkong dalane, ya. Karena iblis itu propaganda iblis itu dahsyat. Dia bisa membolak-balikkan fakta, bisa membegokkan jalan dan seterusnya. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Shahihain dari hadis Hudzaifah, dia berkata, orang-orang biasa bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sementara aku biasa bertanya kepada beliau tentang keburukan. Ini karena aku khawatir keburukan itu akan menimpaku. Nah, maksudnya apa? Cek. Beliau beristidlal, Ibnu Jauzi beristidlal dengan hadis Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman, kana nasu yas'aluna Rasulullah minal khair. Dulu para sahabat itu selalu bertanya pada Rasul tentang kebaikan, jalan-jalan kebaikan, pintu-pintu kebaikan. Nah, Hudzaifah bin Yaman justru bertanya tentang keburukan. Bukan agar dia bisa mengikuti keburukan, tidak, agar tidak terjebak atau masuk dalam kubangan keburukan. Nah, Ibnu Jauzi juga mengarang kitab ini agar ini kitab isinya keburukan dia. Maksudnya keburukan iblis. Ya, kita pelajari agar kita bisa terhindar dari keburukan iblis. Maksudnya gitu. Ya kitab sing bahas tentang propaganda iblis justru kita ini. Yang liannya cilik-cilik dulu kita, kalau jenengan masih ingat di waktu Covid atau Ramadan. Ya, kita pernah bahas madakhilul setan. Ya, pintu-pintu masuknya setan dalam menggoda manusia. Itu juga pernah kata, tapi bukunya tipis banget. Nah ini bukunya gede banget ya. Makanya nanti tidak saya ambil semua. Kita ambil sing memang benar-benar kita hadapi, kita alami aja. 6. Lanjut. Hakikat agama Islam. Aku menulis kitab ini untuk memperingatkan para hamba Allah dari fitnah-fitnah iblis, mewaspadakan mereka dari cobaan-cobaannya, serta menyingkapkan berbagai kejahatannya yang tersembunyi dan menampakkan tipu dayanya yang samar. Hanya Allah yang dengan kemahadermawanannya dapat menolong setiap orang dari para hamba yang jujur dalam niatnya. Aku membagi kitab ini ke dalam 13 bab. Cek. Mungkin kadang murid kadang mau sabotase. Iblis setannya ra trimo yo. Sampai bahas masalah aku.
Setan jin itu kadang mata di lampu barang. Ngon-ngon sing ana jin mesti lampune mati ya. Lho tenan kok, nene padang gak gelem pateni senengane. Makanya lampu mati terus tak barno ora ganti. Karena cenderungnya iseng. Baik. Di sini beliau sebab menulis kitab ini ya, bahwa beliau menulis kitab ini wada'tu hadzal kitab muhadziran min fitnatin. Beliau menulis kitab ini dalam rangka memberi peringatan kepada umat akan fitnah yang dimunculkan, yang dilakukan oleh iblis. Ya, dan kita mewaspadai dari ujian yang kemungkinan akan dikeluarkan dari iblis, karena memang iblis diciptakan untuk menguji manusia. Ya, hikmahnya itu. Ya tentunya bukan berarti nak kita bayangkan kenapa kok iblis durhaka, kok orang wani yang Gusti Allah, kok Gusti Allah kan nundukno, Gusti Allah mau puasa menan. Lu memang ju'ila li hikmati tasyri'. Bukan Allah tidak tahu, bukan Allah kurang orang gerahito, nah akhirnya iblis itu membangkang terus jadi musuhnya menungso. Enggak kayak gitu, Allah ini tahu. Memang Allah jadikan iblis seperti itu ju'ila li hikmati tasyri'. Untuk apa? Untuk sebuah hikmah bahwa iblis itu memang diciptakan diantaranya untuk menguji keimanan manusia. Jajal iman jenengan ana ujian. Ya, enak-enak aja. Wah, itu kurang mungkin itu. Ya, wong apa namanya? Saya istilahnya ban mobil itu kalau tidak pakai teori daya gesek kan gak bisa melaku. Mobil ada kok nengkoco sama melaku, atau dia nggak ada massa yang bisa menggesek, nggak bisa melaku. Selip paku juga naran gaya gesek rasa nemplek, betul? Ucul mesti. Lah iblis ini memang untuk mengukur keimanan kita, sejauh mana keimanan kita. Ya kuat pora, karena istilahnya apa? Am hasibtum an tutraku ayakulu amana wahum la yuftanun. Apakah kalian menyangka kalau kalian dibiarkan oleh Allah mengucapkan aku beriman dan tidak akan diuji? Itu impossible. Jenengan sebegitu ngaku iman, maka ujian itu akan berdatangan. Ujian itu macam-macam. Bisa ujian terkait dengan fitnah dunia, bisa ujian terkait dengan fitnah syahwat, bisa ujian terkait dengan fitnah syubhat. Dan setan bermain di syahwat, bermain di syubhat. Ya setan sembarang tinggu, sepenting menungso kalah. Yang tujuannya ngalah nama menungso. Kan ikrarnya sudah jelas kan? Ya kan? Ya katanya apa namanya? Darni ila yaumin yub'atsun, kan itu. Biarkan saya ya Allah hidup, kata iblis. Jadi iblis bareng dikon sujud kepada Adam gak gelem kan diusir dari surga. Kata iblis apa? Berikrar di hadapan Allah. Darni hatta ila yaumin yub'atsun, biarkan saya hidup sampai kiamat. La ughwiyannahum ajmain, saya akan menyesatkan semua manusia, semuanya, tidak akan saya sisakan semuanya. Illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Ikhlas apa? Makanya pembahasan ikhlas kiangan. Jenengan kalau ikut kajian jelang buka, ayo ngurung so ikhlas kok disebut orang ikhlas. Terus wong ikhlas itu bentuknya kaya apa? Baik. Itu sebab Ibnu Jauzi menulis kitab ini. Ya, memang Masya Allah kita bersyukur, kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan ilmu yang beliau tulis ini benar-benar bermanfaat bagi umat Islam. Nah, lanjut pesan tuh. Aku membagi kitab ini ke dalam 13 bab yang dengan kesemuanya tipu daya iblis akan tersingkap, serta dengan memahaminya muslihat licik iblis pun akan jelas bagi orang yang cerdas. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mengamalkannya, niscaya iblis akan berteriak ketakutan kepada dirinya. Hanya Allah lah yang akan memberi taufik kepadaku terhadap niatku dan memberi ilham kebenaran kepadaku.
tadi saya belum bilang. Jadi iblis tadi berikrar di hadapan Allah untuk menyesatkan semua manusia kecuali hamba Allah yang ikhlas, hamba Allah yang tauhid, hamba Allah yang duwe ilmu. Wong duwe ilmu carane kepleset ngerti. Oh, kepleset gampang balike. Nek orang duwe ilmu kepleset malah kebablasan. Apa meneh kepenaan. Jadi kepenaan sampai kepleset itu podo hukumnya Pak. Menurut iblis itu podo. Kepleset kebablasan ya masalah, kepenaan kebablasan ya masalah. Ya. Nah, ini. Jadi Ibnu Jauzi ini membagi kitabnya menjadi 13 bab. Maka kalau kita lakukan benar-benar kita akan bisa mempunyai benteng yang kuat dan mengetahui tipu daya iblis. Baik, al-babul awal al-amru bil luzumi sunnah wal jamaah. Ya, kita masuk bab yang pertama, perintah untuk kita senantiasa bersama jamaah, senantiasa bersama berjalan di atas sunnah, senantiasa berjamaah dan senantiasa berjalan di atas sunnah. Tentunya jamaah ini bukan jamaah sing aneh-aneh ya. Jamaah bahagia, ya. Tidak semua jamaah yang kita maksud adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu bukan organisasi. Jenengan ini sekalipun duwe kartu nama sudah tercatat sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Wong gurune jenengan ahlu sunnah wal jamaah. Ngono lho Pak. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu bukan organisasi, bukan ormas, bukan partai apa meneh partai. Ora, ini madhab untuk kita memahami Islam. Ya, dan inilah yang digariskan. Makanya, sampai Ibnu Jauzi juga memberikan mukadimah pentingnya kita senantiasa bersama dengan ahli sunnah wal jamaah, ya, bersama di atas sunnah. Karena wong narang lakoni sunnah mesti ngelakoni bid'ah, itu pasti. Ya, nak jenengan orang lakoni sunnah mesti ngakoni bid'ah. Makanya kita ngaji itu kepentingannya untuk mengetahui sebanyak-banyaknya apa yang diperintah Allah, yang diperintah Rasul, apa yang disunahkan oleh Rasulullah, sehingga kita bisa melakukan sunnah-sunnahnya. Ya. Nah, al-amru biluzumi sunnah wal jamaah. Perintah berpegang teguh pada sunnah dan tetap berada dalam jamaah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkhutbah di Jabiyah. Ya, sebentar, cek. Ini kalau di kitab saya itu akhbaruna Hibatullah bin Muhammad, akhbaruna Hasan bin Ali At-Taimi, akhbaruna Ahmad bin Ja'far. Nah, kita Mas Hamzah langsung dijelong. Itu namanya jenis terjemah. Ya apa-apa. Ya. Tapi memang intinya hadis dari Umar bin Khattab. Nah. Kemudian dia pun mengatakan Rasulullah SAW suatu saat pernah berdiri di hadapan kami, kemudian bersabda, "Man arada minkum buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah, fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini abad." Barang siapa ingin mendapat tempat yang terbaik di surga, hendaklah ia tetap bersama jamaah, karena setan akan bersama satu orang dan ia lebih jauh dari dua orang. Ya, dari sahabat Umar bahwa suatu saat Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kita, seraya berkata, "Man arada minkum buhbuhatul jannah," barang siapa yang pengen mendapatkan tempat yang baik di surga, falyalzamil jamaah, hendaknya dia berjamaah. Hendaknya dia berjamaah. Ini yang dimaksud yang paling besar adalah ahlussunnah wal jamaah. Dohire ya jamaah seperti ini. Ojo do cerai berai. Karena nak wis berjamaah ini mesti kok dipecah belah oleh iblis. Karena nak wong iblis itu putus asa nak ape ngejak wong tauhid untuk syirik. Ora mungkin wong ngaji tauhid dijak nyembah berhala, ora mungkin. Sing paling gampang dihasut, dihasad ben pecah. Betul enggak? Ngomong sidik tersinggung, ngomong bulat-bulat. Terus jadi apa sesuk ora ketok ngaji. Tidak hanya ora ketok ngaji, provokasi. Ya, ngono orang ngono biasanya.
Makanya wong Islam iku nek ana jamaah iku nggih jamaah kepecahan ngono iki tak delok iki modele ngono iki. Angel nglumpuk iki angel. Makanya aku kon termasuk oleh Ustaz Rahmat Almarhum dipercaya untuk yang mampu menyatukan umat Islam padi itu Ustaz Sigit. Tapi sampai sekarang aku jadi bingung dia caranya menyatukan umat Islam. Nak gelem ngaji tauhid, satu manhaj mungkin gampang. Tapi ndak satu manhaj, beda frekuensi, siji selerane dangdut, siji rock ora ketemu kok. Iki jane. Ya sijine radione FM, sijine AM. Sinyalnya rapatnya orang ketemu, tidak bisa. Misalnya terus istighfar saja sambil saya terus berjalan nak iso gandeng. Makanya di masjid, alhamdulillah masjid kita ini dilirik oleh banyak gerakan. Datang, Ustaz, bagaimana kalau mengadakan acara ini? Monggo. Kowe organisasi piro? 1 2 3 4, oke. Kenalkan satu-satu organisasimu. Saya kenalkan, ketuamu sopo, ini sopo, saya mulai mengenal mereka. Ya, Ustaz, nanti tolong gini-gini ya. Kalau dibantu nih konsumsinya siap pinjam tempatnya sak konsumsi ini saat iyo, sak jalu ya siapa tahu ini bagian dari silaturahmi kita kepada umat Islam sehingga bisa bersatu. Karena aku mikir nyatok nih kenapa? Apa diundang mangan terus ngono piye? Semua ketemu untuk diskusi, untuk ngomong, teko mangan terus mulai. Ya, bisa bersatu, ya. Kan pager mangkok lebih kuat daripada pager besi. Ya kan. Iya. Ngono sunatullah ya, ora perlu dianu. Artinya ya iblis itu nak ora iso ngejak wong syirik mesti dipecah belah umat Islam. Maka hati-hati. Nak jenengan ra seneng mendel mawon. Nak jenengan ketok ora ragu konsultasi dengan saya. Aku ora kepenak atiku ya Ustaz. Ngono. Lu HP. Karena setiap kita, saya kemarin di kajian apa ya? Puncak tertinggi yang kita akan lakukan, dan sekarang saya baru belajar ora hati. Wong ora lara hati iki ora gampang, Pak. Betul? Nafsune jeh full awake dhewe iki ya. Full power nafsune. Dadi nek sithik-sithik tersinggung, sithik merasa kehormatannya itu dilangkai. Ya, rumah seharga dirinya diusik. Nah, merasa apa ya macam-macam lah gitu ya, akhirnya wong itu gampang lara hati. Padahal nek gampang lara hati iku ra cirine penghuni surga. Tinggal jenengan pengen mlebu surga apa neraka ngono. Nak pengen mlebu neraka ayo lara hati terus ngono. Gampang. Ya. Jadi iku angel, tapi nak jenengan ra iso wis lara ati ra apa-apa istighfar. Sing penting aja ngasut, aja ngejak. Karena wong lara ati ku ngejak, Pak, ngejak bolo. Iya enggak? Mau ngono. Ngaji itu ngaji apa ngono ku? Cocok apa ora? Iya, cari dukungan, lara ati golek dukungan. Ya. Maka nek ana wong ngasut golek dukungan kon ngejak tukar lambi wong pisoi. Ya, anggap aja setan atau ngucap istiadah 3 kali auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim, ping 3 terus raine cu. Setan kaya ngono. Ngono. Orang nak gak seneng ki digawa dhewe, mengevaluasi masalah apa, kok aku gak kepenak, gak nyaman. Ngomong ngurusi kenyamanan itu orang nentak itu, ya. Nyaman ya kurang nyaman, apik ya kurang apik. Tapi yang paling penting bagaimana kita menjaga kebersamaan itu yang paling penting. Ya awake dhewe ono ngalahe. Karena menjaga kebersamaan itu tidak bisa menyatukan satu selera. Kadang selerane ya macam ya ora apa-apa, wis ngono lah ora apa-apa selerae. Sepenting kan satu frekuensi, satu manhaj, satu akidah. Ya. Ya, gerakannya gerakan sunnah. Nah ini penting. Man aroda minkum
buhatul jannah falyalzamil jamaah. Orang yang pengen tempat istimewa di surga, maka dia harus hendaknya berkelompok, berjamaah, mangan yo bareng-bareng, yo ngaji yo bareng-bareng, nak ono apa-apa koncone kesripan apa nganu yo dihibur bareng-bareng. Itu penting. Penting berjamaah itu penting, ya. Tunggale pun aja dengan mati ya insyaallah ono sing ngubur bareng-bareng. Ya, memang kita buat komunitas ini biar apa? Misalnya awake dhewe dianggap rodok beda cara berpikirnya, ora apa-apa aku dibolake. Masa iya orang sing nguburno kan. Ya. Nek misalnya ora tok dikubur jai gawe kuburan dhewe. Ngono kok repot lah kok. Ya. Iya, kuburan jai. Jadi kok nek ana takok, Pak, alamat jai mana? Nah, sebentar Pak. Masjid atau kuburan? ya untuk kajian masjidnya gang 2. Ya, ini ada macam-macam Pak, ya. Ada kuburan ya ada Quran ya Pak, majelis Quran ya ada macam-macam. Kok ngono Pak, ceritanya kok iso ngono. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena setan itu akan selalu menggoda ketika orang sendirian. Nah, wong dhewean ya salate ora berjamaah, salate dhewean itu gampang digoda. Dan saya sangat-sangat merasakan. Makanya apa ora jamaah ku eman, Pak. Sak blubah-blubah wong jamaah, sak nglidur-nglidur wong jamaah ijeh tepat waktu, tur tepat rakaate. Iku penting yo. Tepat waktu tur tepat rakaate. Tapi nek jenengan dhewean wis waktune ra tepat, rakaate ra tepat. Iya enggak? Ayo, apa 3 rakaat dadi 5 rakaat kok. Iya kan? Jadi setan itu akan sangat mudah kalau menggoda orang sendirian. Tapi nak sholat berjamaah digoda ki angel. Piye carane nggoda? Wong makmum merantau komentar. Ya. Nak makmum untuk komentar ya mungkin akan chaos. Betul? Nak makmum untuk komentar mungkin setan akan mudah menggoda. Ya, misalnya imamnya mau contoh, salah imamku, imam rapecos ngono piye ngono. Rapas. Ganti ya sesuk, setuju. Allahu Akbar. Iku nak makmum untuk komentar chaos. Karena iblis akan menggoda makmum. Tapi alhamdulillah aturan jamaah ini rantuk. Wa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Ya. Jadi ketika bertakbir maka bertakbirlah, kalau rukuk-rukuklah. Jadi rantuk komentar. Makmum hanya untuk ngomong amin ketika imam mengucapkan wa maghdubi alaihim amin. Wis kono tok. Ya subhanallah enggak salah. Selebihnya enggak boleh. Makanya setan ini apa yang godo angel. Paling sing digodho sing paling kuat itu imame. Ya imame. Ya makanya syarat menjadi imam itu rada ana ketate. Ya rada ana ketate, ya kudu mampu soleh bareng lah. Imam fasik ya ranto ngono ae. Tetep mampu soleh, nara soleh tenanan lho. Tetep kudu ana mampu soleh. Mana dia? Di luar mungkin. Oh, di luar. Ngajine dia di luar. Baik. Fa'ina syaitan ma'awahid wa huwa minal ithnani apa? Setan itu kalau menggoda 2 orang wis kangelan. Ya, setan menggoda 2 orang kangelan. Ya, makanya sing siji-siji ku sikat. Ya, demikian juga kita. Kalau dalam beragama ini kita agak berjamaah, mudah digoda, diplesetkan oleh setan. 6. Hadis berikutnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi thumma qala hadza sabilullah mustaqimah. Qala thumma khatta an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadza subul laysa minha sabil illa alaihi syaitan yad'u ilaih. Thumma qara'a wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis lurus dengan tangan beliau. Sebentar. Dulu pati akeh. Sanatnya ya dua ya ala jamaah enggak ada?
yadullahi alal jamaah wasyaitonu ma'aman yukhaliful jamaah. Nggak ada. Oh, waduh dilocati akeh. Ini masih ada 1, 2, 3, 4 hadis. Baik, sebelum dibaca itu saya baca hadis yang lainnya hampir sama. Mansaruhu ayaskun nabi bahbuhatul jannah falyazami jama', itu sama ya. Ini yang saya ambil yang agak beda hadisnya. Dari Zaid ya, Ziyad bin Alaqah. Sami itu Rasulullah yaqul yadullahi alal jamaah wasyaitonu ma'aman yukhaliful jamaah. Tangan Allah di atas jamaah, maksudnya Allah akan memberikan pertolongan bagi orang yang senantiasa berjamaah. Ngono Pak. Makanya mangan sak mangan lu sing paling berkah itu mangan berjamaah. Jadi mengajak orang makan, memberi makan orang itu bagian dari kebiasaan wong soleh. Para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah itu kalau makan dia nggak pernah sendiri, selalu ngajak orang minimal wong 50. Dari semua negara tamu-tamunya nanti dia absen. Oh ini dari Amerika, dari ini sesok soponeh gitu. Saya dari sini, saya dari sini gitu. 50 beliau makan. Ya kan? Ya minimal diganti nungsi ilah ya. Semangatnya bareng-bareng nungsi terus. Ya, Allah akan menolong orang yang gemar berjamaah. Wa syaitanu ma'aman yukhaliful jamaah. Setan akan membersamai orang-orang yang tidak mau berjamaah. Setan akan berkawan dengan orang-orang yang tidak mau berjamaah. Yadullahi alal jamaah. Dalam hadis yang lain dari Usamah bin Surek, sami itu Rasulullah SAW yaqul yadullahi alal jamaah, tangan Allah di atas jamaah. Fa idza shadda syad minhum ikhtatafahu syayatin. Kalau seandainya ada kambing yang terlepas dari gerombolannya, ya, kalau orang itu sendirian maka setan akan menguasainya, akan menghabisinya. Kama yahtatifu dhi'bu syatun minal ghanam, sebagaimana serigala itu akan memakan kambing yang terpisah dari kelompoknya. Nak kambing berkumpul serigala rawani, tapi nak orang sing usul siji ya diajar. Itu contohnya sholat itu mau. Makanya bapak ibu sekalian, khususnya bapak-bapak sing jadi seneng sholat nang omah tobat ya, daripada jenengan dipangan serigala terus sakit. Mosok menungso bedino dipakar serigala, itu nemen bojone lho dibarno ae lho. Makanya yang sing konsultasi orang mesti gitu, bisa ngaji kok Ustaz tapi gak mau sholat jamaah. Iku karepe bojone ben sing wedok iki sayang bis sing lanang ben lah dipangan ngono. Iya, ya. Terus pokoknya sing cedak masjid alhamdulillah sholat dekat masjid. Ono ne musala berjamaah di musala. Musala ra jamaah jenengan jamaah dhewe. Ya, dihidupkan. Ya, wong ngono ae kadang muncul rasa berat. Yang sing cedak masjidnya muncul rasa berat. Apa meneh sing adoh. Makanya saya saran sing adoh mati dol golek cedak. Ya, mikir ki jangan langit. Sing gampang-gampang ae. Syukur dolome luwih larang untuk masjid untuk omah cedak masjid luwih. Yang ndonga ku sing ngono, ya. Ora lah spekulasi ngono ae. Sing cedak masjid ana rasa-rasane apa meneh sing adoh. Iku nak empiri saya, kenapa saya dari dulu selalu berdoa pengen di omah cedak masjid. Karena adoh sithik kakek alasan kok. Khususnya asar, khususnya subuh, wis kakek alasan gitu. Ya. Nah asar hari ini keselen, asarnya wegah panas. Nak subuh hari ini ngantuk, hasilnya wegah hatis. Iya kan? Ngono Pak. Jadi selalu ada alasan Pak. Ya, dan itu dilegalkan menurut pikiran dia kan, menang berah setan. Makanya ya
Mari kita ramaikan masjid untuk kita sholat berjamaah. Kemudian, nah ini baru hadis yang antum mau baca tadi. Nah, Rasulullah membuat satu garis lurus dengan tangan beliau. Lantas beliau bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus. Sesudah itu beliau membuat garis lain di sebelah kanan dan kirinya. Lalu beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan, dan tidak ada satupun darinya melainkan ada setan yang mengajak kepadanya. Dan beliau membaca, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. nah, ya. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Nah, cek. Jadi satu saat Nabi ketika membaca wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, maka inilah jalanku yang lurus, maksudnya Islam. Jangan kalian ikuti jalan-jalan di samping-samping. Nabi garis gini lurus, terus garis samping-samping. Inilah jalanku, jangan ikuti jalan samping-sampingnya ini. Ya, hadza sabilullahi mustaqim kata Nabi. Tsumma khatta yaminu wa shimal, beliau menulis garis-garis di samping-sampingnya sambil berkata, hadhihi subul laisa minha subulun ila ali syaitan yad'u ilaihi. Ini jalan-jalan yang menyimpang, tidaklah jalan yang menyimpang itu melainkan di situ ada pendukungnya setan. Jadi setan selalu mengajak ke jalan-jalan yang menyimpang. Makanya sekarang itu banyak orang itu gampang gampang ketipu. Dan sekarang tuh orang menghujat agama itu kayak gampang ya. Yang terakhir itu ono jenis Gus Arya, dari Gus kok ya aneh ya, nantang untuk kita ini mendatangkan Allah. Lho kok kayak Bani Israel, orang yang kok ngono ya. Bani Israel apa jalukane? Hah? Melihat Allah. Iya, Bani Israel disitu minta kepada Musa untuk memperlihatkan Allah. Ya, ini jahrotan kan ayatnya. Apa? Arinallahu jahrotan. Wahai Musa, nak kowe bener, tunjukkan Tuhanmu. Kayak koyok lambene Arya. Kowe kena ngaku bener, nak mengklaim bener, tunjukkan Tuhanmu. Gusti alam ndi? Ketok saiki ngono ndak padha abi Bani Israil. Ngono kok dilakoni piye? Aneh ini. Ya semoga diurusi polisi lah insyaallah. Ya isi rano yang kebetulan parani Pak Ben. Apa kebekatan nono Pak? Ya. Jadi orang itu aneh, gedeng tapi sing dihujat Gusti Allah, kan aneh gitu. Ya maka ini banyak orang bingung. Maka mari kita rapatkan jamaah kita, rapatkan soft kita, semakin tingkatkan kualitas ilmu kita, karena dengan itu kita tidak akan terpeleset ya, karena memang jalan-jalan itu, jalan-jalan yang menyimpang itu selalu di situ ada backupnya, yaitu setan. Setan ini senantiasa mengajak menuju jalan yang menyimpang. Kata Nabi, inilah jalanku, jalan Islam, jalan keimanan, jalan tauhid. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jelas kok Nabi ngomong gitu, jelas. Ya, maka kita jangan ya mengikuti jalan-jalan. Ya, makanya dalam beragama ini memang kita harus benarkan secara metodologi, secara bagaimana cara memahami agama itu harus benar. Piye carane memahami Quran, piye carane memahami hadis. Ya, ini saya tadi pagi ditelepon langsung oleh Kiai Mujib Soleh terkait dengan satu ormas agama yang belum bisa diakui oleh MUI, dan saya diminta untuk mendatangkan teman-teman untuk konsolidasi lagi ya, karena memang iya Pak, hari ini ngaku ahli sunnah tapi MUI mengusulkan untuk ceramah di masjidnya nggak boleh ya, jadi kan mesti ngerti lah kisi-kisi ini ya.
Ya kira-kira kelompok apa? Kelompok Dragon Ball apa ngono. Kesah pokoknya jenengan yakin bismillah, dan saya orang duit tidak ada indikasi sedikit pun saya ini aliran sesat. Aku dodolan agama ya ora. Mobilku tetep sini ya kayak sing saiki. Ajek ngono ora tuku. Ya kan? Uripku ya sing ngene-ngene iki ae. Bojoku ya siji. Ya. Ini kan ciri-ciri aliran sesat ngono. Nara urusan duit, urusan wong wedok, ngawine murid-muridnya Mas Salim ngono lho. Iya kan? Aku udah takut ibu, aku ibu-ibu itu saya itu gak banyak tahu malah. Maka nanti ibu-ibu nak ketemu jalan saya ditegur saja, bukan saya sombong. Memang saya nggak begitu banyak perhatian gitu loh. Maksud saya perhatikan ibu-ibu, oh ibu sama kan kita ya orang elok, kecuali sing sekolino, sing sebeken gitu ya. Suatu saat saya nongkrong di angkringan sama istri, itu ada ibu-ibu mesem, aku yang menengah ya. Masa aku melok mesem kan ya ora asik kan lho ya. Padahal ana bojoku mesem ae ya, terus bareng saya ngadeg assalamualaikum Ustaz kula jamaah haji, oh nggih Bu, iku ngumi sapa Mbah aku ora ngerti ya bukan sombong, memang saya itu gak iso ngematno satu, apalagi jamaah ahad itu saking banyaknya wis mungkin saya ngemat satu. Ya monggo lah disapa saja Ustaz. Ya monggo Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Ya saya juga bisa ikut ngobrol. Nah ora ya aku ora iso. Jadi insya Allah nak jenengan ngukur sajiget satu ora. Tidak ada indikator sesat menurut MUI. Ya kan MUI ada indikator aliran sesat kan ada. Ada jenengan tak wajibkan infak 10% atau 5% dari gaji? Ora ono. Ya. Bahkan jenengan tak wajib lo ngaji tok, orang lah mikir konsumsi. Buktinya konsumsi itu kok akeh ini, banyak yang telah cek. Aku lah belum punya, no, kok pasar orang rame ya. Kok pasar? Oh, ternyata snacknya banyak, ya kan? Kan gitu. Ya. Maka Bismillah, sekali lagi kalau saya ada satu pemikiran yang salah dan menurut Anda Anda punya ilmu dan Anda bisa mengingatkan, ingatan saja nggak apa-apa, tanya, diskusi nggak apa-apa, mungkin saya ada kesalahan, tapi insya Allah saya punya komitmen karena saya manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kitab-kitab yang saya ambil ini sanadnya pun jelas, dan insya Allah sampai kepada para sahabat ya, seperti kitab ini pun kalau diruntut sampai ke Abu Bakar, pengarangnya ini nasabnya sampai ke Abu Bakar, insya Allah ya. Nah itu saya sampaikan ini bukan masalah apa, ini sekedar menguatkan untuk kita, tinggal pacu semangat kita, keseriusan kita ya, untuk kita berbenah pada diri kita sendiri ya, sehingga kita menjadi suatu jamaah yang solid, sing ora iso diganggu setan apa meneh kok serigala, mana serigala berbulu domba ya. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan, waktunya sudah lebih. Subhanallah wa bihamdika. Sebelum saya tutup, yang belum punya buku bisa order ke Masdar. Aku endorse, aku yuran ke Masdar ya. Tapi ini penting, silahkan ya, bisa pesen atau beli di Masdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.